Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina Farnita dengan NIM 08011382530109. Di sini dengan ini MK pemrograman algoritma. Di sini saya ingin menjelaskan program tugas THR hari raya tugas THR nomor 2. Di sini soalnya ada buat program untuk mengecek suatu buat program untuk mengecek suatu car habis dibagi 4, misalnya input 82, outputnya ya, karena 82 itu kalau angkanya dibalik jadi 28, karena 28 itu habis dibagi 2, maka betul outputnya itu. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Eh, kita langsung ke baris yang keempat. Nah, ini karena baris yang pertama itu tidak perlu dijelaskan sekali lagi karena itu adalah basic sebuah pemrograman. Ketika di mana kita melakukan pemrograman, kan kita akan menggunakan yang namanya ini. Terus kita langsung ke baris yang keempat ya. Ini ada di baris keempat ini. Kenapa ini kita ada balik integer, balik angka ini? Karena ini fungsinya untuk ngebalik angka. Misalnya kita memasukkan angka 123, berarti angka yang akan dibaliknya itu adalah 321. Makanya input angkanya adalah N, output outputnya juga angka akan hasilnya akan dibalik. Terus ini ada integer balik di baris kelima ini. Integer balik ini adalah variabel buat menyimpan hasil pembalikan. Awalnya kan nol kan, awalnya kan nol karena nanti akan dibangun digit demi digit. Terus di sini ada baris keenam yaitu while. While terus ini adalah untuk perulangan selama angka masih ada isinya, selama belum habis jadi belum jadi nol. Jadi dia akan memproses terus secara terus menerus. Terus di baris ketujuh ada ini. Nah, ini adalah misalnya kita masukin angka 1, 2, 3. Kita ambil 3 jadi 3. Lalu 2 jadi 32. Lalu 1 jadi 3, 2, 1. Gitu. Terus di sini ada N. Di yang baris 8. Nah, di baris 8 ini adalah untuk membuang digit terakhir dari N. Misalnya, misal 1, 2, 3 jadi 1, 2, atau jadi 1, atau jadi 0. Terus di sini untuk menutup perulangan. Nah, di sini adalah untuk membalikan hasil angka yang sudah kita balik. Terus di sini ada baris ke-13. Nah, ini baris yang ke-13. Nah, untuk baris yang ke-13 ini adalah fungsi untuk mengecek apakah angka habisnya akan habis dibagi 4. Ini sebenarnya bisa saja, nggak harus 4, bisa habis dibagi 2. Kalau contoh di soal kan dia harus habis dibagi 2. Nah, di sini saya akan mengambil contohnya 4, yaitu apakah hasil angka yang saya masukkan itu akan habis dibagi 4 atau tidak. Jadi kita menggunakan boolean untuk habis dibagi 4. 4 untuk ini untuk benar atau salahnya. Dia kayak misalnya eh, angka yang habis dibagi 4 itu akan hasilnya akan benar, dan ha- dan angka yang tidak habis dibagi 4 itu akan tidak. Jadi dia akan angka yang dibalik itu yang angka yang habis dibagi 4 itu dia akan ya. Sedangkan angka yang tidak habis dibagi 4 itu dia akan tidak ketika kita memasukkan angkanya nanti. Nah, kalau di sorry di ini baris ke-17 ini kan ada integer main. Ini adalah untuk tempat program utama kita akan tempat program kita yang akan dijalankan, tempat program utama kita yang akan dijalankan. Terus ini ada integer angka. Nah, nanti ini variabel untuk menyimpan angka dari kita. Ketika kita masukkan angka, maka variabel yang akan disimpannya itu di sini, di integer ini, di baris ke-18 ini. Terus ini ada
check out. Nah, di sini ada check out ini kita di baris ke 19 dan 20. Nah, di sini ketika kita merunningnya, maka di sini akan disimpan tertulis dimasukkan angkanya. Jadi angkanya akan disimpan ke dalam C ini. Jadi ketika kita merunningnya terus ada eh, judul masukkan angka. Jadi kita tinggal masukkan angka saja, supaya tidak akan keliru ketika kita kapan harus memasukkan angka dan kapan tidak memasukkan angka. Hmm, ke- Terus di baris kedua dua ini ada integer angka balik. Nah, eh di sini kita adalah untuk memanggil fungsi ngebalik angka. Hasilnya akan disimpan ke angka balik. Terus di sini ada baris kedua empat. Baris kedua empat di sini untuk kita mengecek apakah angka asli habis dibagi empat dan ini angka yang tidak akan habis dibagi empat. Terus di sini ada CO hasil analisis. Nah, ketika kita kita merunning terus kita memasukkan angka, terus dia akan keluar keluar bacaan hasil analisis. Sorry, sebentar. Nah, analisis. Terus di sini ada baris yang ke ini 29 yang urutan asli ini. Nah, ini untuk kita menampilkan angkanya di running nanti. Terus ini ada ya dan tidak ketika kita masukkan seperti yang saya jelaskan tadi ketika angkanya habis dibagi 4 maka dia akan menampilkannya. Ketika dia tidak habis dibagi 4 angkanya, maka dia akan menampilkan tidak. Nah, untuk ini setelah dibalik seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini angka yang akan dibalik. Kayak semisal eh angka yang dibalik misal 321 321. Angka aslinya 321. Jadi kalau setelah dibalik dia akan menjadi 123. Nah, di antara situ yang mana yang akan habis dibagi 4. Ketika dia habis dibagi 4 dia akan nampilinnya, dan jika tidak habis dibagi 4 dia akan menampilkan tidak. Terus di sini ada hasil akhirnya. Hasil akhir yang ditemukan kombinasi 4 ini akan menentukan hasil 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 menampilkan hasil yang kita kita masukkan angka tadi. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, ini kan ada kan. Nah, pas program dijalankan, pertama kita kan diminta untuk memasukkan sebuah angka ya. Misalnya kita masukkan angkanya itu 345. Nah, nah, jadi di sini akan keluarlah eh, ha- hasil analisisnya. Ini kan urutan hasilnya kan angka yang kita masukkan kan 345 kan. Nah, berarti angka 345 ini dia tidak habis dibagi 4. Sedangkan setelah dibalik ini angka 543 ini berarti dia tidak habis dibagi 4. Makanya hasilnya akhirnya tidak. Coba kita contoh, kita cari angka yang habis dibagi 4. Oke, bagi. Kita masukin angka 1, 2, 3. Oh, tidak bisa. 8. 4. Dia habis. Nah, kalau hasilnya habis semua, habis dibagi 4 semua, jadi dia akan, hasil akhirnya itu akan ditemukan eh, apa? Hasil akhirnya dia akan ya ya semua karena urutan aslinya 84 itu habis dibagi 4 maka dia ya. Setelah dibagi juga 48 itu juga habis dibagi 4 maka dia ya juga. Jadi hasilnya tidak ditemukan kombinasi bagi 4. Kita masukkan ke 6, 7, 8. Nah,
Ini untuk urutan aslinya itu dia adalah 678 kan. Nah, urutan asli kan eh dia kan tidak habis dibagi empat kan, tidak habis dibagi empat, makanya hasilnya jawabannya tidak. Setelah dibalik menjadi 876, dia menjawab ya, berarti yang angka setelah dibalik ini, maka 876 ini berarti hasil akhir yang eh, dia ya karena dia habis dibagi empat, makanya hasil akhirnya itu ya karena ditemukan kombinasi bagi empat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk itu untuk tugas nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika bila saya ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.